Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfania Pradiva dengan NPM 224111112 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Mari sama-sama kita simak. Yang pertama, ada pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi karyawan agar dapat memberikan kontribusi maksimal pada pekerjaan mereka serta mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Pelatihan SDM. Pelatihan SDM adalah proses di mana individu atau karyawan belajar keterampilan baru, pengetahuan, dan sikap yang dapat meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan. Ini seperti latihan untuk membantu orang menjadi lebih baik dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Lalu selanjutnya ada proses pelatihan MSDM. Proses pelatihan MSDM melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan, menentukan keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Lalu yang kedua, perancangan pelatihan, membuat rencana pelatihan yang mencangkup materi, metode, dan jadwal. Dan yang ketiga, implementasi, melaksanakan sesi pelatihan dengan memfasilitasi pembelajaran. Lalu yang keempat, evaluasi, menilai efektivitas pelatihan untuk memastikan tujuan tercapai. Lalu ada jenjang pelatihan MSDM. Jenjang pelatihan MSDM dapat mencangkup pelatihan orientasi untuk memperkenalkan karyawan pada organisasi. Lalu pelatihan keterampilan dasar, fokus pada keterampilan umum yang diperlukan dalam pekerjaan. Yang ketiga, pelatihan pengembangan karir, meningkatkan keterampilan yang mendukung perkembangan karir. Selanjutnya ada metode pelatihan MSDM. Beberapa metode pelatihan yang umum digunakan melibatkan pembelajaran kelompok melalui diskusi dan interaksi antar peserta. Lalu, pembelajaran mandiri melalui studi mandiri, buku, atau sumber online. Dan yang ketiga, simulasi, mensimulasikan situasi kerja untuk latihan. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek, menggunakan proyek aktual untuk pengalaman langsung. Lalu ada pemindahan tenaga kerja. Pemindahan tenaga kerja adalah proses menggeser karyawan dari satu posisi atau tugas ke posisi atau tugas lain di dalam organisasi. Lalu ada pengembangan manajemen, adalah upaya meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan para manajer agar dapat mengelola orang dan sumber daya dengan lebih baik. Lalu ada teknik pengembangan manajemen. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan, program formal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan manajerial. Yang kedua, mentoring, pendekatan satu lawan satu, di mana seorang manajer berpengalaman membimbing manajer yang kurang berpengalaman. Lalu yang ketiga, rotasi posisi, pemindahan manajer ke berbagai posisi dalam organisasi untuk mendapatkan pengalaman yang beragam. Dan yang keempat, proyek khusus, menugaskan manajer untuk memimpin atau berpartisipasi dalam proyek strategis atau inovatif. Dan yang kelima, pelatihan keterampilan kepemimpinan, fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi dan pengambilan keputusan. Lalu ada pula kebutuhan manajer akan pengembangan,
Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis, menghadapi perubahan tren, teknologi, atau persaingan yang memerlukan keterampilan baru. Lalu yang kedua, peningkatan tanggung jawab. Ketika manajer mendapatkan tanggung jawab baru yang memerlukan keterampilan tambahan. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja atau keterampilan tertentu. Lalu yang keempat, pengembangan karir. Keinginan manajer untuk mengembangkan karir mereka melalui pertumbuhan pribadi atau profesional. Lalu ada pengembangan organisasi. Yang pertama, budaya pembelajaran. Menciptakan lingkungan yang dimana organisasi mendorong pembelajaran dan inovasi. Yang kedua, pengembangan karyawan secara umum. Program yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan karyawan di seluruh organisasi. Lalu, yang ketiga, pengelolaan perubahan. Memberikan dukungan untuk membantu karyawan dan manajer beradaptasi dengan perubahan organisasi. Yang keempat, pengembangan sistem, meningkatkan proses, teknologi, dan sistem untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi organisasi. Lalu ada pula metode pengembangan organisasi. Yang pertama, intervensi organisasi, melibatkan perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi seperti restrukturisasi atau perubahan budaya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran organisasional, menciptakan budaya pembelajaran di mana organisasi terus belajar dari pengalaman dan kesalahan. Yang ketiga, konsultasi organisasional, menggunakan konsultan eksternal untuk memberikan perspektif objektif dan solusi bagi masalah organisasional. Yang keempat, team building, kegiatan yang dirancang untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antar anggota tim. Yang kelima, perancangan pekerjaan, menyesuaikan dan merancang ulang tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian keterampilan dan minat, evaluasi untuk mengidentifikasi keterampilan, minat, dan tujuan karyawan, penyusunan rencana karir, membantu karyawan merencanakan langkah-langkah karir mereka sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan keterampilan, program untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam peran saat ini atau masa depan. Yang keempat, pemberian umpan balik kinerja, memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu karyawan memahami kekuatan dan area pengembangan mereka. Lalu yang kelima, rotasi pekerjaan, memberikan pengalaman di berbagai bagian atau posisi untuk memperkaya pengalaman dan keterampilan. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.